dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara tahun 2024. Pada sesi ini bersama kita akan menyaksikan para pasangan calon saling berinteraksi, saling bertanya dan saling menanggapi untuk mempertajam visi misi unggulan yang diusung. Namun sebelumnya kami ingatkan para hadirin untuk selalu menjaga suasana debat agar tetap kondusif demi kelancaran debat malam ini. Tentunya kami juga mengingatkan bagi para pasangan calon bahwa dalam sesi ini materi yang akan dipertanyakan hendaknya tetap sesuai dengan tema pada debat malam hari ini, yaitu ekonomi berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Kami akan memberikan waktu bertanya selama 1 menit, waktu menjawab 2 menit, dan waktu menanggapi selama 1 menit. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Kita ingat bahwa UMKM ini, pedagang kaki lima ini adalah pendongkrak ekonomi di Kalimantan Utara. Yang saya bingung saat paslon menjadi bupati di sini, itu tidak boleh pedagang kaki lima, kemudian pedagang gerobak untuk melakukan kegiatan di Malino. Nah, alasan apa paslon ini melarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan pada dasarnya, dan kenapa? Padahal ini masalah perut. Saya kira itu, dan bagaimana nanti kalau di tingkat provinsi menjabat. Terima kasih. Baik, masih ada sisa waktu. Mau dilanjutkan silakan atau cukup? Cukup. Baik, cukup. Terima kasih kepada paslon 2. Dan kami persilakan selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 untuk bisa menjawab. Waktunya 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Berbeda tindakan menertibkan perilaku berdagang dengan UMKM ditumbuh kembangkan, mengembangkan sektor ekonomi. Akan berbeda itu. Jadi yang dipertanyakan tadi adalah kebijakan pemerintah menertibkan para pedagang yang tidak pada tempatnya berdagang. Karena apa Bapak Ibu? Karena Kaltara Malino waktu itu memiliki prinsip RT bersih, rapi, tertib, bersih, sehat, indah, dan harmonis. Jadi lingkungan harus rapi, tertib, bersih, sehat, dan indah. Tetapi justru saya yang menghidupkan UMKM Malino, termasuk batik. Batik Kaltara ini termotivasi karena batik Malino. UMKM ada namanya Pro Sehat, pekan rekreasi olahraga sehat di Intimung, di mana semua rakyat berdagang di sana. Jadi berbeda Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kita petik-petik sesuatu hanya untuk, ya katakanlah mungkin mau menyerang begitu ya. Ya tidak apa-apa, itu baik saja. Tapi saya kira terlalu kecil menjadi isu. Jadi sekali lagi Pak Zainal, jika saya jadi gubernur, potensi wilayah Kalimantan Utara harus ditumbuh kembangkan untuk menopang kehidupan rakyat Kaltara, dan UMKM adalah strategi pendekatannya. Dan ada satu yang lupa Pak, tadi soal kelsuan. Bapak mungkin tidak memperhatikan bahwa ada usaha-usaha yang mati Pak. Toko-toko mati. Kenapa? Karena akibat belanja online ke kota. Jadi sektor real kita mati. Nah ini yang saya kira yang harus kita waspadai. Jangan Kaltara terlena, ya terlena dengan angka-angka statistik yang baik-baik. Tapi kita tidak tahu sebenarnya pergeseran sosial tidak ada terjadi di rakyat itu. Kita akan bisa lihat. Waktu habis, terima kasih. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 2 silakan menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya baik, kalau demikian jawabannya, ya untuk penertiban itu kita sama ya. Untuk menertibkan kalau UMKM itu. Tapi sementara kita juga menertibkan dan juga kita harus menyiapkan tempatnya semua. Jangan ada yang korban, ditertibkan menggiring semua tempat penjualan di Antimbung atau di satu tempat umpamanya. Tapi semua pedagang kaki lima atau UMKM itu tidak terakomodir semua di sana.
Ini juga salah satu kita harus menyediakan tempat yang layak dan semua bisa mendapatkan yang merata begitu. Jadi kalau kita menertibkan sesuatu, kita harus punya komitmen untuk memberikan tempat mereka yang layak untuk berjualan. Ya, jangan ditertibkan tapi tidak pernah ada solusi, tidak pernah ada tempat untuk mereka berdagang meraih rezeki. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bisa bertanya pada paslon nomor urut 2. Waktu bertanya Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan dimulai ketika Anda berbicara. Pertanyaan dari paslon nomor 1 ke nomor 2. Kita ketahui dengan anggaran APBD Kalimantan Utara yang jumlahnya hanya 3 triliun lebih, dihadapkan dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang demikian tinggi. Pertanyaan saya adalah, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, apa langkah strategi dan kebijakan Bapak dalam mewujudkan pembangunan dan sesuai dengan kebutuhan tersebut? Terima kasih. Masih ada waktu, ingin dilanjutkan? Cukup? Baik, terima kasih. Silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan paslon nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, mungkin pertanyaan tadi dari penyerapan ya dalam pembangunan. Ya, saya kira itu semua dapat dilaksanakan. Dapat dilaksanakan. Ya, dapat dilaksanakan karena ini semua sudah berjalan ya. Kita sudah jalankan semua. Dalam penyerapan anggaran itu juga ada kalanya keterlambatan dengan terutama dari provinsi kalau tidak jelas, tidak selesai masalah tempat pembangunan itu yang dihibahkan oleh kabupaten. Karena semua itu ada regulasi Pak. Ada regulasi. Kemudian juga ada regulasi, ada aturannya. Kemudian juga masalah untuk lelangnya semua juga pekerjaan pembangunan itu juga seperti itu. Ya ada masa dan silakan. Jadi kita itu dalam mengelola anggaran, mengelola keuangan, kita harus memperhatikan asas-asas. Penyelenggara ini harus hati-hati ya dalam menggunakan anggaran. Karena kalau salah menggunakan anggaran, kita akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Jadi kita harus memakai asas kehati-hatian dan ketelitian. Ini sangat penting. Kalau tidak memperhatikan asas kehati-hatian dan ketelitian dalam mengelola anggaran yang ini adalah hasil pajak dari masyarakat, hasil pajak rakyat, harus betul-betul sesuai dengan aturan dan peruntukannya juga supaya masyarakat bisa menikmati. Jangan asal kita membangun ini, membangun itu, tetapi masyarakat tidak pernah menikmati apa yang kita buat. Tetapi walaupun kecil kita buat, tetapi masyarakat bisa menikmati untuk dirasakan langsung. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Tetap berdiri. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Makasih. Kita tahu bahwa anggaran sangat terbatas. Kemudian selama beberapa tahun pemerintahan yang berjalan, anggaran negara itu tidak pernah maksimal dimanfaatkan karena adanya tindak pidana korupsi yang terselubung. Jadi kebanyakan pejabat itu minta pi, anggarannya 100 miliar, pi-nya 10%. Itu membuat koruptor-koruptor yang harus ditebas habis. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan pembangunan, maka anggaran negara harus digunakan semaksimal mungkin. Tidak boleh ada pi lagi. Pejabat yang minta pi itu bancaan uang negara. Sehingga ke depan kita harus membersihkan uang negara, dimanfaatkan semaksimalnya untuk digunakan pembangunan. Upaya lain kami adalah melibatkan TNI dengan operasi militer
berperang untuk membuka keterisolasian daerah-daerah terpencil. Inilah yang selama ini diminta oleh daerah-daerah yang tidak pernah dilaksanakan. Maka itu kami udah upaya lain selain APBD yang ada. Waktu habis, terima kasih. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 dapat bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Yes! Bapak pasangan Sultan yang saya hormati, kita semua berharap bahwa pilkada akan damai walaupun ada perbedaan pendapat. Namun dalam kenyataannya, dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan, akhir-akhir ini ada pihak-pihak yang sibuk menyerang program kami untuk memberikan dana sebesar 100 juta per tahun kepada RT. Ada rekaman yang tersebar di media sosial. Pertanyaan saya, menurut Bapak, ada apa sampai terjadi penghasutan seperti itu? Bukankah kita mestinya bahagia, gembira bahwa pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial bisa dimulai dari tingkat RT? Terima kasih. Baik, masih ada waktu. Apa masih ingin dilanjutkan? Terima kasih, selesai. Baik, cukup. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Kita semua adalah pejabat-pejabat negarawan yang harus menghormati semuanya. Sejak kita membuka pendaftaran, saya sudah menyampaikan bahwa kita adalah perwira tinggi TNI, perwira tinggi polisi, pejabat negarawan harus menyiapkan diri berkampanye dengan baik, beretika, sopan santun, saling menghargai, agar jangan saling menyakiti. Sultan tidak pernah menyakiti pihak manapun. Maka dari itu kami mengajak bahwa Pilkada Kaltara ini kita harus menjadi contoh sebagai pejabat nanti. Jangan kita yang menghasut ataupun dimanapun. Saya pernah menyampaikan bahwa Sultan menjamin anggotanya ataupun pengikutnya tidak akan pernah menghasut pihak manapun sehingga menjaga stabilitas wilayah Kaltara. Maka dari itu saya mengajak dua teman kami sebelah agar juga sama dengan kami, agar tentram dan damai Kaltara. Sah-sah saja ketika pemerintah provinsi memberikan dana untuk RT. Tetapi perlu dipahami, apakah RT ini merupakan struktur dari pemerintahan yang ada. Oleh karena itu perlu kehati-hatian. Ya, sah-sah saja karena apapun alasannya, tujuan daripada pemerintah itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Saya paham maksud daripada paslon 3. Ketika dana RT ini diberikan kepada mereka, mereka bisa membangun RT-nya dan bisa melakukan pembangunan dari yang disebut dengan bottom up planning. Tetapi apakah ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik? Ini masalahnya yang harus kita pahami. Demikian. Maka dari itu harapan saya mengajak suasana pilkada kita jaga dengan baik, hilangkan potensi konflik yang waktu habis. Terima kasih. Baik, silakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan. Pilkada harus melahirkan suasana yang tetap damai untuk Kalimantan Utara. Kalau pemimpin harus menciptakan damai. Kemudian yang kedua, Pak Wakil Gubernur pasangan nomor 1 ini lupa bahwa Bapak pernah jadi Sekda Malinau, tahu bagaimana pengelolaan dana RT itu. Jadi sampai hari ini bahkan bupatinya meningkatkan lagi Pak. Artinya dana RT itu berguna untuk rakyat. Persoalannya bagaimana akuntabilitasnya, itu persoalannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dan rakyat Kalimantan Utara jangan khawatir dan ragu. Sekarang banyak kepala daerah yang sudah mulai menerapkan dana RT. Apa arti RT? RT itu cuma tempat Pak. Yang sesungguhnya yang benar adalah basis pembangunan yang terendah itu ada di tingkat RT. Orang-orang itu ada di tingkat RT. Persoalan dasar rakyat itu ada di tingkat dasar. Oleh sebab itu RT lah jawabannya. Dana RT jawabannya. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih. Tanggapan pasangan calon nomor urut 3. Baik, sesi pertama dari tanya jawab antar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara tahun 2024 sudah selesai. Kami akan melanjutkan pada segmen berikutnya usai jeda pariwara berikut ini.